agar sahabat BISI khususnya petani padi ini itu bisa membudidayakan usaha tani padinya itu bisa optimal Pak di samping yang sudah diutarakan Pak Ali tadi, bagaimana Pak? Iya. Kita punya teknologi dari BISI ya, yang untuk perendaman benih khususnya di saat merendam. Saat merendam untuk di perendaman itu ya, kita punya namanya Trico Plus Pak. Halo sahabat BISI, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat BISI, kalau kita berbicara tentang tanaman padi, tentunya sudah tidak asing lagi bagi petani di Indonesia. Karena padi merupakan komoditas pangan utama kita dan paling banyak dibudidayakan oleh para petani. Namun demikian, dalam budidayanya pasti ada hal-hal tertentu yang bisa berpengaruh terhadap fase pertumbuhan tanaman padi itu sendiri. Nah, sahabat BISI, kali ini kita akan berbicara tips budidaya padi dari sisi organisme pengganggu tanaman atau yang dikenal dengan OPT. Ya, apakah ada paket teknologi yang sekiranya nanti bisa mengantisipasi serangan OPT tersebut? Nah, untuk itu di sini telah hadir bersama kita Bapak Ali Mazhari. Beliau ini merupakan Head PMD Agrochemical di PT BISI International Tbk. Nah, kita kali ini akan kupas tuntas tentang paket teknologi untuk dalam pengawalan produksi tanaman padi. Simak terus podcast ini dan ikuti perbincangan saya bersama beliau. Pak Ali, ketemu kita ya Pak. Siapa? Kayaknya sehat-sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah, ini selalu diberikan wajahnya kesehatan. Beda loh Pak. Nah, kali ini saat ini beda dengan yang lainnya. Kita cerah sekali. Alhamdulillah. Mungkin sudah konsumsi pestisida ini. Sudah pakai vitamin. Ya. Jadi sebelum kita ngobrol Pak, kita nanti akan ngobrol-ngobrol seputar OPT yang ada di tanaman padi tentunya Pak. Ya, tapi Pak Kumis, kita bahas kita dulu aja Pak. Setiap saya melihat Pak Ali dimanapun, kapanpun, apapun, itu kok selalu saya lihat tuh pakai topi. Memang ini ciri khasnya Pak Ali ya? Gini, topi bagi saya itu sebagai salah satu obat ketampanan. Oh, gitu. Biar kelihatan cerah gitu tadi. Untuk menutupi kekurangan kita. Nah, kekurangan kita salah satunya ya. Itu tadi Pak. Rambutnya sudah mulai banyak ubannya Pak. Gitu. Oke. Jadi yang berarti punya koleksi topi banyak ya. Kalau di lapangan topinya ini, di ruangan ini. Biasanya saya sesuaikan dengan bajunya juga Pak. Oh, gitu ya. Biar matching gitu Pak. Ya, betul. Bisa jadi artis kan. Sama berarti dengan sahabat BISI mungkin bertanya juga, tiap lihat Pak Kumis kok selalu pakai kacamata, pakai maca. Terus di luar, outdoor, di dalam pakai kacamata. Memang ini ciri khas Pak Kumis. Nah, itu berarti sama-sama Pak ya. Oke Pak Ali. Kita langsung aja ini, mumpung ketemu Pak Ali lah. Pak Ali ini kan sebagai Head PMD khususnya di agrochemical nih Pak ya. Dari BISI International Tbk ini. Tentunya sangat lebih paham, lebih mengerti tentang semua pestisida yang sekarang beredar di lapangan ini. Nah, ini menyinggung kembali Pak, di awal sudah kita informasikan ke sahabat BISI bahwa kita pengen mengupas tuntas itu paket teknologi tentang OPT Pak, serangan OPT. Nah, kita tahu sendiri kan Pak bahwa
kalau kita bicara tentang tanaman padi, itu tentunya kan tidak asing lagi nih Pak Ali bagi telinga kita maupun telinga dari para sahabat ya. Karena kan kita tahu bahwa padi memang kan merupakan komoditas pangan utama kita di Indonesia ini kan Pak, yang banyak kita konsumsi dan sebagainya, dan juga paling banyak dibudidayakan oleh petani. Benar. Kita potensi padi kita itu sekarang sekitar 10,5 juta hektar Pak. Di Indonesia dalam 1 tahun itu. Per tahun ya Pak? Per tahun itu luas panen kita ya. Luas lahan yang bisa ditanami Pak. Ya, gitu ya. Benar. Berarti kan sangat-sangat luas kan Pak ya? Nah, betul. Itu juga yang berpengaruh ke OPT-nya. Kita itu pola budidaya padi itu padi, pari, pantun. Nah, sama saja Pak. Jadi dalam 1 tahun itu bisa 3 kali padi. Nah itu sangat memungkinkan sekali untuk perkembangan OPT itu ya, karena setiap saat itu ada makanan atau inang bagi OPT, sehingga harus perhatian terhadap OPT itu benar-benar menjadi perhatian utama dalam budidaya padi utamanya gitu. Berarti ada santapan yang siap dimakan kan gitu ya? Kita kan di iklim tropis ya, jadi kan tanam itu sepanjang tahun bisa dilakukan, baik itu musim hujan, musim kemarau. Itu juga sangat mempengaruhi perkembangan OPT juga. Berarti tadi. Segala musim bisa ya Pak bisa ya? Gitu, ya. Jadi makanan untuk OPT itu selalu tersedia. Jadi ini yang menjadi istilahnya faktor pembatas produksi. Nah, kalau kita tidak perhatikan dengan tepat, terus pengendalian dengan bijak, itu akan merugikan dalam budidaya ya. Memperparah itu istilahnya. Iya, bisa jadi nanti kalau tindakan salah dalam pengendalian itu malah merugikan. Atau kita terlambat mengantisipasi serangan suatu OPT, itu bisa jadi sampai pusuh atau gagal panen. Gagal panen gitu ya. Bukan hanya gagal panen, kadang itu sampai gagal tanam. Artinya belum sampai panen sudah mati. Sudah rusak ya karena serangan OPT tersebut. Nah ini menjadi titik poin penting kita untuk pengendalian OPT tersebut Pak. Oke Pak Ali, menarik sekali Pak Ali. Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Ali tadi ini ya. Ini apakah harus seperti apakah atau petani ini harus persiapan seperti apa yang dilakukan agar sahabat BISI khususnya petani padi ini itu bisa membudidayakan usaha tani padinya itu bisa optimal Pak di samping yang sudah diutarakan Pak Ali tadi, bagaimana Pak? Yang terpenting sebenarnya sebagai petani ya, kita harus mengenali tanah kita yang pertama ya. Tanah kita butuhnya apa nanti yang dibutuhkan itu berkaitan nanti dengan masalah pupuknya, terus lain-lainnya. Terus kedua, kita juga harus mengenali potensi OPT yang akan menyerang di lahan kita. Di tanaman padi sekarang itu sudah menjadi sudah banyak ditemukan OPT memang dari mulai perkembangan ya, dari mulai di awal tanam sampai nanti dipanen itu setiap saat itu OPT selalu mengintai mengintai kita di masing-masing fase itu memang ada beberapa OPT yang perlu kita waspadai, dan petani harus tahu masalah yang dihadapi nanti apa, terus cara pengendaliannya bagaimana, itu harus yang perlu diketahui di awal seperti itu. Oke. Ya. Berarti kan ini harus ada tip-tip khusus Pak. Benar. Karena menurut informasi yang disampaikan Pak Ali tadi kan ada fase-fase umur tanaman kan ini kan. Betul. Tentunya masing-masing fase itu kan cara pengendaliannya akan berbeda. Ada masalah sendiri, terus pengendaliannya juga harus disesuaikan dengan masalah tersebut. Oke Pak Ali. Sekarang kita belum bahas ke fase tanaman dulu. Karena kan sebelum kita tanam itu kan biasanya kalau padi itu umumnya kan disebar Pak atau disemai. Saya belum bicara ke situ, kita ke mulai persiapan lahan dulu Pak Ali. Setahu saya, sepengalaman saya itu sebelum kita istilahnya itu semai, itu dalam persiapan lahan itu juga bisa akan terdampak atau terkena OPT atau hama penyakit lah. Ini dulu Pak Ali, dari kita bahas biar tuntas sekalian Pak Ali ya, mumpung ketemu Pak Ali kan pakarnya ya kan. Jadi kita mulai dari persiapan lahan itu harus bagaimana, kemudian
yang dia harus diperhatikan apa selain nanti rata dan sebagainya, tentunya yang terpenting dari sisi persiapan pengendalian OPT, Pak Ali. Dalam sistem budidaya padi memang kita kenal beberapa teknik budidaya ya. Ada yang sifatnya tanam benih langsung atau tabela itu ya, ada yang dibersamain. Khusus untuk sebelum olah tanah, sebenarnya masalah utama sekarang di padi selain OPT itu banyak ya. Kita kenal OPT yang pertama adalah hama. Kita kenal OPT dulu. Betul. Kedua, hama itu kan macam-macam ya, mulai dari serangga umpama. Terus kedua itu penyakit. Penyakit itu biasanya merusak sistem dari tanaman. Kalau serangga kan merusak langsung secara fisik ya umumnya. Kalau PT kan merusak jaringan tanaman. Berarti kayak DNA-nya itu Pak ya, dirusak gitu ya. Sampai segitunya. Terus juga yang ketiga itu gulma yang umumnya. Gulma itu yaitu rumput-rumputan ataupun tanaman yang bersifat mengganggu pertumbuhan tanaman tadi. Nah, dalam budidaya padi, gulma ini sekarang sudah menjadi masalah poin penting juga. Tidak bisa disepelekan. Sampai tidak bisa disepelekan karena seperti saya katakan tadi, OPT bisa menyebabkan gagal panen atau gagal tanam. Nah, gulma ini bisa sampai seperti itu. Kalau tingkat istilahnya tingkat persaingan di awal kalau nggak diperhatikan, gulma akan langsung mengganggu tanaman itu ya. Akhirnya malah gagal tanam tadi, nggak sampai itu ada seperti itu. Tindakan pengendalian gulma ini bisa dilakukan mulai sebelum olah tanah tadi. Jadi sebelum olah tanah itu perlu dilakukan pengendalian gulma yang ada di lahan kita. Dalam persiapan dalam persiapan sebelum olah tahan itu ya, kita bisa kendalikan dengan herbisida glifosat. Itu kita punya Rembu, punya Rembu Peak ya. Terus juga Russo ya, pokoknya glifosat itu biar sampai akarnya. Dia sampai akarnya. Tidak hanya di spray nanti kelihatan mati tapi bisa tumbuh lagi gitu. Berarti yang berbahan glifosat ini bisa membunuh sampai ke akarnya. Gitu, karena gini ya, karena gulma itu dia berkembang tidak hanya melalui biji. Dia bisa berkembang melalui akar ataupun ruas-ruas dari batang dari gulma terutama yang jenis rumput itu ya. Nah itu kita harus hilangkan dulu itu biar nggak menanti menjadi, karena kalau langsung diolah gitu ya, itu malah menyebarkan ke lahan kita karena kan jadi kan berarti ruas-ruasnya malah menyebar ya. Itu salah satu mengapa gulma itu harus dikendalikan sejak awal dulu. Iya. Baik, menarik sekali Pak Ali ini. Jadi pemahaman yang sekarang itu sebelum kita ke antisipasi untuk hama dan penyakit, tentunya yang tidak kalah pentingnya dalam persiapan pengolahan lahan itu gulmanya harus bersih dulu. Gulma itu juga menjadi inang hama dan penyakit juga kadang seperti itu Pak. Bisa jadi nanti hama-hama itu ya nempel di situ. Nah itu kan juga harus dihilangkan, salah satunya dengan meskipun mungkin herbisida tadi ya tidak mematikan hama, tapi kalau dia nggak ada inangnya itu, dia otomatis juga mati kan, gitu. Betul. Nah, ini yang memang selama ini Pak Ali, ini informasi yang sangat penting Pak, karena persepsi atau menurut orang petani itu kebanyakan itu gulma agak disepelekan selama ini Pak. Jadi ini sudah jadi hal yang penting ya harus diperhatikan kan Pak. Daripada nanti tumbuh kembangnya juga hama dan penyakit itu salah satunya juga dari gulma itu sendiri. Baik Pak Ali, berarti itu dari persiapan lahannya Pak Ali. Nah, kita menuju ke sebentar sebelum masuk itu kita sebenarnya dua cara pengendalian gulma tadi ya. Kalau yang menginginkan sampai akarnya kita pakai glifosat. Tapi biasanya ini matinya lebih lama ya, sekitar 5-7 hari ya sampai akhirnya. Ada yang kedua itu dengan produk kita yang herbisida yaitu paraquat seperti Noxon itu ya. Noxon, Divaxon itu akan lebih cepat mati. Dia kontak ya Pak ya? Kontak ya, dia 1 hari mati, besok bisa langsung diolah. Untuk biasanya ini untuk daerah-daerah yang tada hujan itu yang mempercepat pengolahan itu ya biar lebih cepat dapat air itu yang ya. Itu tidak irigasi teknis tidak irigasi teknis itu dia untuk percepatan
percepatan tanam itu biar langsung diolah. Ngejar waktu istilahnya. Kalau bahasa Jawa ngejar mongso gitu ya. Ngejar musim ya Pak. Ya, ngejar musim itu. Itu seperti itu bisa dilakukan tadi ya. Berarti ada dua ya Pak ya. Jadi untuk pengendalian itu kalau pakai yang bahan aktif glifosat itu bisa sampai membunuh sampai akarnya, cuma dia tidak instan perlu waktu kan lebih lama, cuma dia sampai ke akarnya. Nah ini bagi yang sahabat BC petani padi itu yang kira-kira lahannya itu lahan yang irigasi, tentunya kan harus lebih ke dalam lagi lah. Nah, ada dua juga kan yang bersifat kontak tadi yang seperti Noxon, Difakson dan lain sebagainya, itu kan dia langsung mati atau dalam sehari bisa mati, besok bisa langsung diolah, besoknya sudah tanam itu biasanya bisa. Ya, istilahnya untuk alternatif bagi daerah-daerah tak ada hujan ya Pak Ali. Betul, sepertinya seperti itu. Oke, berarti ada dua macam. Kemudian kita lanjut Pak Ali. Nah, ini mulai menarik nih. Mulai menarik karena kita tahu fase-fase pertumbuhan nih padi ini kan panjang Pak. Panjang tidak hanya tidak seperti jagung dan lain sebagainya kan, ini lebih panjang, lebih rumit dan lain sebagainya, hama penyakit juga lebih banyak kan. Kalau tidak berhati-hati dari awal nanti khawatirnya nanti di tengah perjalanan seperti Pak Ali tadi gagal tanam, bukan gagal panen lagi Pak. Betul. Bisa seperti itu. Betul Pak Ali. Sekarang kita masuk ke ini Pak, persemaian. Nah, persemaian ini kan ada dua macam juga Pak. Yang bisa semai atau dalam disebar. Kemudian kalau enggak itu kan sistem tabela Pak, benih langsung enggak gitu. Benar. Apa Pak bedanya persiapan kita mengantisipasi tadi kembali kita ke OPT bicaranya ya Pak ya, dalam pengendalian yang ini dengan sebar maupun dengan tabela. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak, agar mumpung kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh sahabat BC dimanapun berada Pak Ali. Oke, terima kasih. Jadi dalam persemaian yang menginjak ke fase persemaian itu ada beberapa teknik persemaian ya. Ada yang sifatnya itu persemaian basah kering, ada yang tabela langsung ya. Untuk di persemaian ini umumnya petani itu kan sebelum disebar untuk semai ada yang direndam. Direndam itu fungsinya salah satunya untuk menyeleksi benih yang bagus dan tidak. Biasanya kalau ditambah air kan benih itu kan terpilih ya. Kalau yang mengambang itu berarti kurang bagus. Biasanya dihilangkan juga karena kalau mengambang disingkat yang itu kan salah satunya itu tadi biar kita pilih yang benih-benih yang benar-benar bernas ya. Itu salah satu fungsi untuk merendam biasanya. Itu. Nah, kita punya teknologi dari BC ya yang untuk perendaman benih khususnya di saat merendam untuk di perendaman itu ya. Kita punya namanya Trichoplus. Trichoplus ini bahan natifnya Trichoderma Hercianum ya. Ya. Trichoderma sendiri ini sebenarnya merupakan jamur antagonis. Tapi berdasarkan pengalaman kita untuk merendam benih itu ternyata dia mampu mempercepat munculnya radikula. Itu kayak calon akar itu ya. Berarti, Pak, ya. Kalau dia calon akarnya lebih serempak, nanti otomatis pertumbuhannya itu juga lebih serempak. Lebih cepat. Saat disebar nanti pertumbuhannya lebih serempak, lebih barengan itu. Dan yang menarik lagi ternyata Trichoplus ini ya, itu selain dia munculnya radikula lebih cepat, lebih seragam, itu juga meningkatkan figur tanaman. Jadi nanti ya persemaian nanti akan lebih pertumbuhannya lebih seragam, lebih kompak, lebih hijau, lebih sehat gitu ya. Itu yang menariknya di situ, ternyata itu mampu meningkatkan itu. Nah, dibanding dengan yang nggak pakai. Dibanding yang nggak pakai. Ya, yang nggak pakai itu dia pertumbuhannya lebih cepat, lebih figur ya, istilah figur atau penampakan tanaman itu lebih sehat, kelihatan lebih sehat, lebih hijau. Kalau boleh saya garis bawahi, misalkan seperti anak kecil gitu aja Pak ya. Jadi perkembangan yang kurang gizi dan tidak gizi lah, betul. Itu dia akan lebih tercukupi. Seperti itu berarti Pak. Oke. Ini Pak, saya ingat jadi Pak Ali tadi bilang gitu masalah perendaman benih padi ini ketika direndam dicampuri Trichoplus tadi. Ada saya punya pengalaman itu dari petani juga. Ini petani senior, dia juga tokoh masyarakat, dia juga ketua kelompok tani yang sudah membuktikan Pak. Jadi selain untuk mempercepat munculnya radikula calon akar ini, untuk
apa warna gabahnya yang di benih itu lebih bersih Pak kayaknya. Informasi seperti itu, tadi lebih bersih. Benar juga munculnya radikular lebih cepat. Kemudian saat disebar atau disemek itu dia akan tumbuhnya lebih bagus juga. Ini saya jadi juga ingat. Perakarannya lebih putih, lebih sehat biasanya Pak, lebih mempanjang sehingga untuk mempersiapkan tanaman pada saat pindah tanam dia akarnya itu lebih cepat berkembang. Betul. Ya. Karena akar ini penting sekali kan untuk menyerap makanan ya, makanan dari tanah untuk diolah, itu yang penting. Oke. Berarti ini informasi yang sangat penting Pak. Jadi jika nanti sahabat BC, tentunya petani padi ini setelah ini kan, setelah ada info seperti ini, itu harapannya mencoba untuk merendam benih itu diaplikasi pakai Trichoplus. Pertanyaannya apa? Dosisnya, terus waktunya bagaimana yang tepat, aplikasinya bagaimana, setiap 1 kilogram itu berapa gram atau bagaimana? Monggo dijelaskan Pak. Secara gampangnya ini biar mudah diterima, itu dalam 1 kilo benih kita cukup 1 sendok Trichoplus untuk perendamannya. Sendok makan? Yaitu gampangnya seperti itu Mas. Jadi kita nanti ngikut berapa benihnya, tinggal ngalikan sendoknya. 1 sendok gitu aja. Gampangnya seperti itu. Jadi dicampur merata dulu di air, nanti baru dimasukkan benih tadi. Bisa pakai timba ataupun tong kalau memang banyak ya, biasanya pakai timba yang besar itu tinggal itu tadi 1 kilo cukup 1 sendok sudah cukup. Berarti silakan Pak. Jadi perendamannya itu biasanya petani punya kebiasaan sendiri-sendiri. Ada yang 1 kali 24 jam gitu ya, ada yang cuma semalam, jadi sore direndam, besoknya sudah mulai disebar. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah munculnya radikula itu tadi. Ukuran patokannya ya. Kalau radikulanya atau calon akar tadi sudah mulai kelihatan, ya paling nggak berapa mili itu ya, nggak sampai senti ya, dari muncul seragam itu sudah bisa dilakukan untuk penyebaran berikutnya. Begitu ya Pak. Jadi malah bisa menghemat waktu Pak. Kalau biasanya petani-petani yang sudah rendam itu biasanya kan 1 kali 24 jam tanpa Trichoplus nih. Jadi munculnya radikula ya standar lah ya. Tapi dengan Trichoplus harapannya bisa lebih mempercepat itu sehingga waktunya bisa tidak terbuang kan Pak. Betul. Bisa lebih cepat untuk sebar lagi kan. Ngejar waktu itu salah tadi satunya Pak. Itu tadi. Berarti tidak usah bahasa Jawanya jelimet pakai ukuran gram ya Pak. Pokoknya 1 kilo kurang lebih 1 sendok makan gitu Pak. Caranya dilarutkan dalam air dulu, tergantung seberapa banyak benih yang digunakan ini, baru benihnya nanti dimasukkan gitu Pak. Oke Pak Ali. Baik. Kemudian setelah ini Pak, setelah perendaman istilahnya, ini kita kan masuk ke persemaian. Sebelum kita sebar Pak, yang saya pengen tahu sebelum kita ini sebar benihnya, untuk supaya tadi kan sudah kita radikularnya bagus, tentunya kalau pasar sebarnya itu juga diantisipasi, nanti kita kan khawatirnya dalam persemaian itu juga bermasalah. Yang sehubungan di persemaian Pak, ada tips-tips khusus, terutama tadi kita kembali kepada antisipasi OPT-nya. Tentunya OPT-nya akan berbeda ketika kita di persiapan lahan Pak Ali. Monggo silakan Pak Ali. Nah gini, jadi di OPT padi itu memang itu tadi saya katakan itu tiap saat OPT itu mengintai tanam siap menerkam istilahnya. Itu di persemaian itu ada beberapa masalah ya, Salah satunya ada bisa wereng di situ sudah bisa masuk di situ ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa seperti itu. Ada bisa menyerang di wereng, terus juga ada penggerek batang. Sundep itu ya. Biasanya sudah bisa masuk. Terus juga ada biasanya yang sering mengganggu itu yang punya kumis itu. Bukan saya loh Pak. Bukan ya. Saya nggak suka mengganggu Pak. Maaf ini bercanda. Seperti tikus itu ya, itu juga bisa menyerang di persemaian gitu ya. Termasuk hama juga kan. Termasuk hama itu ya, termasuk itu juga. Nah, tindakan pengendalian kita di awal di persemaian salah satunya harus
mengurangi risiko tadi. Tadi sudah awal digunakan Tricoplus itu ya, setelah kita sebar, kita kan kalau pupuk mungkin menyesuaikan kebiasaan petani ya, itu biasanya. Nah, pada saat menyampur pupuk itu bisa ditambahkan dengan Ventura, Pak. Ventura, jadi produknya kapal dari terbang MSC, kapal terbang. Ya, Ventura itu karbofuran. Nah, nanti fungsinya karbofuran ini sifatnya kontak dan sistemik. Dua berarti Pak? Dua sifat ya. Dia jadi yang tadi kayak sundep apa itu kalau dia menyerang di situ yang kena bisa mati atau juga orang-orang juga biasanya orang-orang juga menyerang di situ ya. Memutus itu biasanya Pak. Memutus bibit-bibit itu juga bisa seperti itu. Itu sekaligus juga Ventura ini karbofuran ini mencegah sundep, wereng dan orang-orang terutama tadi. Itu bisa dengan cara dicampur pada saat pembentukan bedengan atau itu ya, dicampur dengan pupuk maksudnya, itu untuk mencegah itu karena dia juga sistemik juga, itu fungsinya. Berarti gini Pak Ali, ibarat bayi lagi kita kembali lagi sudah kasih apa ya? Imunisasi berarti ya, diimunisasi dulu untuk jadi, itu bisa. Untuk jaga-jaga nanti kalau ada serangan seperti itu Pak ya. Berarti caranya dicampur dengan pupuk. Bisa campur pupuk atau ditabur langsung. Tapi paling gampang biasanya kan dicampur dengan pupuk itu. Ya. Kalau ditabur lebih bagus sebenarnya Pak. Cuma biasanya kan bahan habisnya lebih banyak. Cuma ya biasanya petani kan lebih sekali dia itu aplikasi sudah 2 dapat kan Pak. Betul, pupuk sekaligus untuk itu. Kalau dosisnya sendiri Pak Ali? Nah, dosis umum sebenarnya ini 1 hektar itu butuh kurang lebih 20 kilo Pak. 20 kilo Ventura. Jadi biasanya ini umumnya ya itu 20 kilo atau bisa juga sebenarnya ditambahi karena sudah pemakaian karbofuran ini sudah cukup lama sehingga ada penambahan dosis yang seperti itu. Tapi dosis umum yaitu 20 kilo. Nah, kita tinggal lihat nanti luas persemaian kita berapa, kita bagi luas itu tadi. Gitu. Yang umum sebenarnya dalam satu sak ya, 50 kilo itu cukup 1 bungkus Ventura yang kemasan 2 kilo dicampur itu bisa. Maaf, saya potong Pak Ali. Berarti Ventura ini kemasannya beda-beda ya Pak? Beda, kita ada kemasan 1 kilo sama 2 kilo. Satu pack itu ada yang 1 kilo, ada yang berisi 2 kilo. Berarti jadi secara gampangnya dalam 1 sak 50 kilo pupuk itu ditambahkan 2 kilo pokoknya? 2 kilo itu. Pokoknya 2 kilo ya? 2 kilo mau kemasan yang sekilo monggo, mau kemasan yang 2 kilo monggo. Sebenarnya ininya 1 sak pupuk 50 kg dicampur dengan Ventura 2 kg. Itu yang pemakaian gampangnya seperti itu. Berarti kan sekali aplikasi sudah tidak perlu butuh waktu lagi, sudah 2 kita dapat ya Pak ya. Sekali mendayung 2.30 terlampaui seperti itu Pak Ali. Capek Pak. Dayungnya capek. Itu yang di persemian Pak. Selain Ventura apa ada lagi tadi ya Tricoplus, apa ada lagi yang untuk ngasipasi? Benar, itu Tricoplus selain untuk perembahan sebenarnya bisa juga dilakukan secara penambahan di persemen itu juga. Itu tergantung selera karena semakin banyak yang ditambahkan mungkin juga akan lebih baik itu tadi. Ini kan setahu saya Tricoplus ini kan alami ya Pak ya? Iya, kan dia dari hayati istilahnya. Hayati kan Pak. Setelah disebar dan dia tumbuh, tentunya akar kan keluar ini Pak kan. Nah, akar ini kan yang menyerap hara kan Pak Nila. Kalau Tricoplus ini lagi-lagi kemarin saya itu dikasih tahu juga oleh petani gitu loh Pak. Pupuknya semakin irit. Katanya sebagai pakai itu daripada tidak pakai Tricoplus. Apa kemungkinan itu unsur-unsur hara itu lebih mudah terserap oleh akar ini Pak Ali. Bagaimana Pak Ali ini? Gini, Tricoplus, Trichoderma ya, itu salah satu fungsinya selain bersifat antagonis tadi untuk membunuh patogen jamur terutama, dia juga fungsi lainnya itu menguraikan unsur hara, terutama unsur P yang terikat di tanah menjadi tersedia untuk tanaman. Itu makanya perakaran ini lebih baik itu salah satunya karena unsur P yang biasanya itu terikat kuat ya karena unsur P itu kan biasanya kan dalam bentuk batuan ya, fosfat istilahnya itu kan sulit terurai biasanya. Nah ini Trichoderma ternyata mampu menguraikan
unsur fosfat tadi yang terikat tadi ya, sehingga tersedia bagi tanaman. Lebih mudah diserap gitu. Karena unsur P sendiri itu di tanaman ini dibutuhkan untuk pembentukan akar sampai awalnya seperti itu, Pak. Jadi perakarannya menjadi lebih baik sehingga penyerapan unsur hara lebih optimal. Itu. Jadi kalau persepsi di pupuk banyak tanamannya tidak subur belum tentu karena kekurangan pupuk ya Pak. Berarti belum. Karena unsur-unsur tidak tersedia, masih terikat masih terikat balik di molekulnya maupun terikat oleh partikel tanah yang ada di dalam. Bahasanya tidak termakan gitu ya, tidak Pak. termakan. Jadi sudah tersedia tapi kayak kita mati di lumbung karena kita makannya nasi. Nah, di lumbung adanya beras. Bagaimana mau dimakan? Nah, gitu, Pak. Betul, Pak. Jadi harus dimasak dulu istilahnya seperti itu. Paham. Terus ada statement lagi Pak Ali, pernyataan masih menyangkut Trico Plus ini Pak. Benar. Apakah benar ini menurut Pak Ali yang sudah ahlinya ini ya? Kalau di persemian ya itu kan luasannya tidak begitu luas kan, beda dengan luasan untuk tanam kan Pak. Benar. Itu ada yang sudah mencoba dikocor Pak. Dikocorkan pakai spray itu, cuma agak dilonggari sedikit, bukan yang ini. Di seluruh permukaan ini Pak. Ini fungsinya untuk apa nih Pak Ali ya? Nah, sebenarnya itu untuk display itu untuk memudahkan aplikasinya. Nah, untuk display ini sebenarnya ada tekniknya ya. Bisa langsung dicampur dengan air, bisa juga istilahnya difermentasikan dulu, Pak. Itu akan lebih mudah. Difermentasikan tuh berarti maksudnya ini kita tambahkan Trico dengan air, ada juga yang ditambahkan dengan gula. Ya gula merah atau gula putih ya bisa. Gula pasir itu bisa? Gula pasir ya, bisa, gula pasir itu fungsinya gula itu untuk sebagai trigger atau booster untuk mempercepat trichoderma tadi berkecambah. Jadi yang trichoderma, Trico Plus ini yang kita kemas itu adalah kita spora jamur, sporanya atau dalam tanaman itu benihnya ya, di itu. Nah, nanti difermentasikan paling enggak semalam. Nah, besok didiamkan nanti besok bisa diaplikasikan dengan cara dikocorkan atau dispraykan tadi. Itu dispray tapi kan bukan spray yang untuk pengendalian itu ya, agak dilonggarkan, sprayernya akan dibuka sedikit sehingga agak keluarnya lebih banyak kan sih. Benar. Ya itu. Oh, begitu bisa ya, seperti Pak. Itu Pak, untuk memudahkannya. Berarti nggak salah juga ya Pak ya, lebih bagus. Bisa seperti itu Mas. Yang penting harus ini ya, Trichoderma itu kan dia habitatnya di tanah. Jadi bagusnya memang harus diaplikasikan di tanah langsung tadi, di tanah Pak. Ya Pak ya. Berarti biar terurai di situ, biar dia berkembang, nanti berkembang di situ. Selain untuk menguraikan unsur hara juga nanti juga mematikan jamur-jamur yang berpotensi menyerang. Ya, Pak, ya. Seperti kalau di padi itu ada rebah kecambah itu ya, biasanya bisa diantisipasi oleh Trico Plus tadi. Baik Pak Ali. Masih di persemian lagi. Saya belum puas ini Pak. Karena ini banyak sekali, mumpung ini Pak. Tentunya dari mulai sebar sampai mau pindah tanam ini kan ada rentang waktu Pak. Umur 18 hari, ASS atau hari setelah. Jadi di persemian ini selain Trico Plus, kemudian Ventura, adakah yang disiapkan lagi untuk pestisidanya Pak? Untuk mengantisipasi sebelum, biasanya orang Jawa kan diambil itu, kemudian terus tanam itu. Bener. Apa ada pestisida lain yang untuk antisipasi ini Pak? Untuk antisipasi biar lebih baik, lebih fresh lagi, lebih sehat lagi tanamannya kan begitu Pak Ali. Tadi saya katakan yang OPT menjaring persemian itu ada tadi ya wereng terus juga penggerek. Nah ini sundep ini yang mungkin jadi perhatian kita juga ya, sundep atau penggerek batang ini. Jadi umur persemaian rata-rata memang masing-masing daerah bisa beda, tapi kita sarankan sebenarnya persemaian itu antara 15-20 hari itu sebenarnya sudah siap. Biar nanti pada saat pindah tanaman itu malah peranakannya lebih baik. Ada yang sampai umur kalau dulu kebanyakan sampai selapan istilahnya. 25 sampai 35 hari Pak. Ya, kadang bisa lebih Pak. Sudah terlalu tua Pak. Sudah terlalu tua itu kadang itu malah kurang bagus. Beranak dulu berarti Pak ya. Di situ kalau biasanya kurang bagus, malah kalau terlalu tua kurang bagus. Kadang malah kalau terlalu tua ada yang sampai dipotong. Nah itu memicu untuk malah serangan penyakit sebenarnya. Karena dia terluka karena terluka menjadi gampang
infeksi penyakit. Jadi penyakitnya semakin seneng ya Pak? Iya, kalau kan ada luka itu kan malah gampang masuk itu. Iya. Salah satunya perlu dihindari kalau bibit terlalu tua itu dihindari seperti itu Pak. Jadi rata-rata kalau kita anjurkan istilahnya di 17, 18 sampai maksimal 20 hari itu ya untuk pindah tanah. Nah, di rentang waktu itu kan pasti juga ada hama lain yang menyerang. Itu yang saya maksud. Di awal tadi menggunakan Ventura Trichoplus untuk pengendalian sejak dini. Tapi yang penting dalam OPT sebenarnya adalah monitoring. Jadi pengawasan melekat. Betul. Jadi kita harus tahu, wah ini kalau ada gejala hama yang masuk itu kita harus antisipasi. Salah satunya adalah kalau kita lihat ada klaper Pak ya. Klaper, jadi petani tahu ya, yang ngengat yang ngengat itu merupakan imago dari penggerek batang tadi biasanya, atau ulat ya, umumnya ulat ya itu. Kalau kita lihat mulai ada ngengat itu perlu kita antisipasi penggerek batang tadi Pak. Sudah harus sejak dini juga ya Pak? Sejak dini. Kita bisa gunakan sebenarnya di saat persemaian masih bisa digunakan trisula. Trisula itu bahan aktifnya monosultab. Nah, trisula ini dia kontak sistemik juga. Kontak juga sistemik juga. Dia akan mengendalikan terutama penggerek batang tadi Pak. Berarti itu. Kalau kena langsung bisa mati kalau tidak pun karena itu dia akan makan itu kan Pak. Iya, sundep itu kan dia akan masuk ke batang padi dan memakan itu ya. Nah, ini itu bisa dikendalikan kalau sudah diaplikasi dengan trisula tadi. Ya, berarti kalau trisula itu Pak kembali Pak Ali. Lagi-lagi kan kalau yang perlu pernah coba itu kita biasanya kan pakai tangki yang 16 liter kurang lebih Pak. Itu biasanya kalau itu pakai tutupnya saja atau bagaimana Pak? Kalau mili-mili kan biasanya agak susah nih Pak. Jadi mungkin kita kenal istilah konsentrasi Pak ya. Berapa kalau umumnya dosis salah kaprah memang dosis itu sebenarnya perluasan, tapi sekarang biasanya di tangan dosis itu per tangki. Betul. Ya. Per tangki berapa sendok, berapa tutup, namanya gitu. Dia bilangnya dosis kan gitu. Sebenarnya konsentrasi ya Pak ya. Iya benar. Kalau di persemaian kita mungkin dibutuhkan kurang lebih ya 2 mili per liter. 2 mili per liter 16 ya. 16 berarti kalau berarti ya sekitar 30-an mili ya di persemaian untuk di trisulanya. Oke Pak Ali. Oke, jadi kita sudah membahas dua ini mulai dari persiapan lahan, kemudian ke persemaian. Nah, ini menginjak ke kita ke ini Pak, mulai sudah pindah tanam Pak. Dalam sudah pindah tanam dari 0 HST kan, sampai nanti panen itu kan umurnya juga panjang kan Pak? Betul. Ini kan ada fase-fase tertentu sesuai dengan pertumbuhannya, tumbuh kembangnya padi ini sendiri Pak. Betul. Fase rawan atau fase pertama itu dari mulai 0 sampai berapa hari Pak yang perlu diwaspadai? Atau seminggu atau seberapa? Monggo silakan. Yang pertama yang perlu kita masih tadi di awal gulma. Meskipun kita tadi sudah semprot ya sebelum olah tanah dengan glifosat, paraquat, dengan rembu dan nakson ya. Itu kan masih ada biji. Nah, biji ini yang memungkinkan nanti tumbuh lagi gulma. Jadi gulma masih bisa dari biji karena biji biasanya kan karena kalau herbisida itu tidak mematikan yang bijinya. Itu kemungkinan masih bisa tumbuh. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Nah, produk herbisida kita di padi yang selektif ya di tanaman padi untuk herbisida yang pratumbuh tadi atau baru tumbuh itu kita punya di situ di awal tanam kita bisa menggunakan bili pertama. Bili itu bahannya etil perazosulfuron ya 20 pp. Ya itu dia sangat bagus untuk itu tadi kalau bahasa Jawa itu weko. Ngerti ya weko itu gulma yang baru kecambah. Baru mulai ya. Baru mulai tumbuh kecambah itu dia sangat bagus untuk mengendalikan itu tadi Pak. Jadi, memutus ya Pak, tidak berkembang ya, sehingga tidak tumbuh. Nah, kalau tidak tumbuh berarti dia potensi menyerangnya tidak ada atau berkurang. Itu. Yang kedua bili ya, kedua ada queen Pak. Bili queen ya. Queen itu bahannya queen klorak ya. Itu spesialis untuk gulma jawan. Yang agak besar itu ya. Jawan, tuton itu memang dia merupakan gulma yang bandel juga ya. Agak keras itu Pak. Ya, itu kalau itu kita terlambat mengantisipasi nanti kalau sudah besar tidak ada herbisida yang mampu
membunuh tadi, Pak. Itu tadi ya. Nah, jadi kita harus sejak awal kita kendalikan dengan queen tadi, Pak. Iya. Karena jawan atau jagon nanti itu ciri khasnya, nanti kalau padi sudah merunduk itu ya, sudah mulai mengisi, dia malah berdiri. Nah, jawan yang tuton itu, dia istilahnya menjadi tempat bertenggernya burung untuk memakan itu tadi. Ada yang seperti itu. Padinya. Jadi harus dikendalikan sejak dini, karena kalau sudah besar itu tadi ya, itu akan sulit dikendalikan lagi. Berarti ini sekitar umur berapa, Pak Leo? Yaitu umur Billy Queen itu ya, itu bisa digunakan mulai 0 sampai paling enggak 7 hari setelah tanam. Setelah tanam, berarti 1 mingguan ya, 1 mingguan. Jangan sampai kelewat 1 minggu ya, karena ini kan pratumbuh ya, Pak. Pratumbuh weko tadi, Pak ya. Itu masih mudah dikendalikan istilahnya, Pak. Benar, seperti itu. Nah, itu untuk caranya apa, di spray sendiri-sendiri atau bisa dicampur, atau memang kalau tidak ada jawan itu hanya butuh bili saja, atau bagaimana Pak Ali sebaiknya? Jadi karena bentuknya bubuk ini biasanya bisa dicampur, bisa 2 aplikasi ya, bisa disemprot, bisa dicampur dengan pupuk. Dipupuk juga? Nah, pupuk kadang kan petani ada pupuk dasar istilahnya, ya, pupuk dasar pertama itu biasanya memang tergantung kebiasaan petani, tapi umumnya di 1 minggu itu sudah mulai pemupukan dasar ya, pemupukan pertama lah istilahnya seperti itu. Jadi sekali mupuk, sekali misalkan bisa dicampur dengan Billy Queen itu tadi, baru disebarkan begitu ya Pak. Atau disemprotkan atau disemprotkan juga bisa. Ini antara Billy dengan Queen ini bisa dicampurkan, Pak? Bisa. Bisa ya, tidak harus sendiri-sendiri kan begitu. Sangat memungkinkan dicampur. Dicampur, disemprot atau dicampurkan dengan pupuk gitu Pak. Betul. Ya. Jadi dalam kurun umur kira-kira fase umur 0 sampai 7 hari. Ya, berarti kan kelewat itu mungkin yang jawanya tadi loh Pak. Ya, yang bahaya kan itu toh Pak. Betul. Kalau yang tadi masih pratumbuh baru 1-2 daun berapa kan dibili aja udah mati mungkin ya Pak. Ya. Kalau yang jawanya itu kan bandel tadi Pak. Ya, betul itu Pak. Oke. Kemudian menginjak ke fase berikutnya nih Pak Ali. Oke, sebentar. Sebenarnya ada lagi satu produk dari kita Pak. Nanti ada yaitu Benfuron. Oh, Benfuron. Benfuron ya. Itu 2 bahan aktif malam ini langsung dalam satu kemasan 2 bahan aktif ya. Itu ada metil bensulfuron sama natrium bispiribak Pak. Atau 2 bahan aktif langsung jadi dalam satu itu. Tapi untuk biasanya Billy Queen di awal ini Benfuron antara 7 sampai 14 hari biasanya bisa diaplikasikan seperti itu. Oh iya. Untuk jadi juga mungkin telat di awal ya pakai Billy Queen-nya telat. Kita bisa antisipasi dengan gulma dengan Benfuron tadi. Gitu. Fungsinya hampir sama dengan Billy karena 2 bahan aktif tadi Pak, dia spektrumnya lebih luas. Dari gulma yang daun lebar, daun sempit, nanti bisa digunakan Benfuron ini. Berarti satu macam produk saja ya Pak. Itu jika dengan tanda kutip, jika pengendaliannya itu di umur 0 sampai 7 ini, biasanya petani kan belum punya waktu, banyak mau kondangan, ada saudara ini, ada kepentingan yang lain. Atau kadang petani kalau nggak kelihatan, malas, menyerang itu, nggak diaplikasi. Padahal itu penting sekali Pak, kita untuk pencegahan itu lebih baik daripada mengobati seperti itu. Nanti kalau tidak dicegah sudah terlanjur merajalela, malah kita yang rugi gitu Pak. Betul Pak. Itu. Berarti itulah. Kemudian yang ini Pak, antara 7 sampai 14 hari tadi sudah dibahas, disinggung Pak Ali tadi ya, selain Benfuron untuk alternatif kalau memang ini Billy Queen-nya terlambat kan. Betul, ada Benfuron yang 2 bahan aktif sekaligus ini. Di fase yang 7 sampai 14 ini apa yang harus diperhatikan? Kemudian OPT yang biasanya menyerang di sini itu kan akan lebih ganas lagi tuh Pak. Semakin kesana kan semakin ganas lah. Ini mengenai pestisidanya Pak, ini apa Pak yang umur segitu? Jadi di umur antara 7-14 hari atau ini ya, itu tadi sudah disinggung soal gulma yang pertama tadi sudah masuk di rangkaian stadia itu. Stadia itu betul ya. Nah itu juga nanti yang bisa menyerang tetap sebenarnya seperti wereng, terus penggerek batang atau sundep, orong-orong itu juga bisa menyerang di situ. Jadi dari persemaian mungkin sudah kita antisipasi ya. Kita pada saat pindah tanam itu juga bisa waktunya itu muncul di stadia sampai 14 hari itu tadi Pak ya. Itu. Jadi tindakan pencegahan kita bisa menggunakan yang pertama untuk wereng itu di tahap awal itu ya. Kita biasanya diapalkan nggak begitu banyak. Serangannya belum banyak seperti itu. Kita signifikan kan istilahnya. Benar. Kita bisa pakai winder.
Winder itu imidacloprid, Pak. Kita ada dua formulasi. Yang pertama Winder 100 EC, yang kedua Winder 25 WP. Silakan dipilih salah satunya. Yang cair dengan yang bubuk. Itu di aplikasi semprot itu untuk mencegah atau mengendalikan wereng tadi terutama. Berarti perlu juga diwaspadai ketika fase 7 sampai 14 hari ini. Juga selain apa yang tadi sudah disiapkan oleh Gulwal dan sebagainya, karena serangan hama sudah mulai mengintai nih Pak ya. Di fase itu sebaiknya dikendalikan pakai Winder itu. Winder ini biasanya masih untuk serangan ringan, untuk wereng itu masih bisa mengendalikan kan tadi. Tanamannya masih kecil gitu ya Pak ya, serangannya juga belum begitu signifikan. Nah, semakin menuju ke sana lagi Pak Ali, ya, setelah 14 hari, ini di umur berapa? Ini kan masa vegetatif ini Pak Ali kan ya, berarti masih kan vegetatif kan, itu kan kita sudah antisipasi dari kecil pun kita imunisasi, kita ikutkan ke posyandu dan lain sebagainya kan Pak. Ini harus kita itu pandai-pandainya juga itu mengamati. Yang penting kan mengamati kan Pak itu Ali. Tadi saya penting dalam tanda petik tadi ya, pengamatan itu betul. Kita harus utama di situ. Gitu Pak. Bahasa lainnya jangan sampai terlena gitu ya Pak. Betul. Setelah itu Pak Ali, setelah umur 14 hari, di umur fase berapa lagi, kemudian OPT yang akan lebih menyerang ke situ itu semacam apa, kemudian pengendalinya pakai apa Pak? Jadi sebenarnya itu tadi hama-hamanya masih tetap sama, tapi kita memang terus tindakan pencegahan itu tadi Pak ya, yaitu tetap sebenarnya biasanya kalau sudah di umur 14 hari sampai 30-an hari ya itu kan 25, padi sudah kelihatan ngelilir istilahnya. Sudah bangun. Ngelilir ya sudah dari itu ngelilir bahasa Jawanya. Itu sudah mulai tumbuh muncul anakan baru itu kan di situ bisa jadi sudah muncul belalang, terus juga ulat ya. Terus kembali tetap penggerek batang tadi Pak, itu kelaper itu ya yang perlu kita waspadai ya. Jadi kita bisa gunakan di situ. Dengan Ventura tadi sudah digunakan di persemen, tapi di umur 0 sampai 14 hari ini sebenarnya bisa dilakukan juga aplikasi pupuk ya, dicampur pupuk tadi, dicampur dengan selain dengan herbisida Billy Queen tadi Pak, bisa ditambahkan Ventura sebenarnya. Ventura lagi ya Pak? Itu untuk mengantisipasi perang penggerek batang sejak dini juga, biar itu juga, atau orang-orang biasanya orang itu yang banyak menyerang setelah pindah tanam itu dengan aplikasi Ventura tadi. Yang kedua kita juga aplikasi kelaper tadi Pak ya, kita pakai untuk mencegah penggerek batang atau sundep, kita pakai Trisula lagi. Nah, kalau di persemen tadi cukup 2 mili, ini agak ditingkatkan. Karena sudah agak besar ya. Juga biasanya untuk penjagaan lebih intens lagi. Biasanya 3-4 mili per liternya. Dua kalinya. Seperti itu ya. Itu untuk mencegah penggerek batang. Nah, pada fase umur antara 14 sampai kurang lebih 3 bulan hari ini itu kadang di tanaman gadu Pak ya, atau tanaman padi kedua. Tadi saya katakan pola tanam kan padi pari pantun ya. MT1, MT2 lah Pak ya, istilahnya. Itu ada kadang itu muncul gejala asem-asemen. Nah, yang merah-merah itu? Itu kan asem-asemen itu ditandai dengan daunnya memerah terus nggak berkembang. Kalau dicabut akarnya coklat terus kayak busuk itu Pak ya. Betul, Pak. Itu biasanya kalau di pupuk itu malah semakin rusak. Semakin menjadi itu. Semakin rusak ya. Nah, itu umumnya terjadi pada fase gadu ya banyak, atau tanam kedua itu. Karena itu disebabkan oleh penumpukan pirit atau istilahnya sisa-sisa pupuk yang tidak terurai tadi, Pak. Tidak termakan tadi, Pak. Nah, tidak terurai tadi tidak terurai sehingga malah dia akan meracuni tanaman. Apalagi dipicu juga kalau kondisinya selalu tergenang, itu sangat memicu terjadinya asam-asemen tadi, Pak, lahannya. Oke. Berarti yang perlu diwaspadai itu selain penyakit batang tadi ya, asam-asemen itu asam-asemen itu ya, itu tanaman biasanya terjadi banyak di tanam kedua, Pak. Betul ya. Rata-rata ya tanam kedua ketika itu resiko asam-asemen lebih menjadi seperti itu. Untuk mengatasi itu, Pak. Itu mengatasi asam-asemen lah, ini kita bicara asam-asemen ya. Karena tidak bisa dipandang sebelah mata juga masalah asam, karena persepsi lagi-lagi Pak Ali ini persepsi petani awam loh ini ya, yang katakan itu semakin merah semakin dipupuk biar hijau. Itu yang menjadi perhatian kita, Pak. Kita agak
agak kadang itu tadi yang salah antisipasi sehingga malah semakin rusak gitu. Nah, tindakan nasbihkan untuk asam-asemen kalau memang mulai ada gejala itu sebenarnya Trichoplus tadi Pak ya. Trichoplus lagi. Nah, Trichoplus lagi kembali ke Trichoplus. Itu bisa diantisipasi dengan Trichoplus. Trichoplus tadi kan fungsinya tadi salah satu kan menguraikan unsur. Ya betul. Ya betul. itu tadi biar tersedia oleh tanaman. Nah itu juga termasuk nanti asam-asemen itu juga istilahnya itu tadi karena keracunan tadi ya Pak ya, sehingga tanaman biar Trichoplus lebih sehat digunakan itu. Yang kedua kita punya produk baru Pak di sini Pak. Ini belum banyak dikenal. Itu kita punya namanya Generate. Oh Generate. Ya Generate. Generate itu merupakan biokatalisator mikroba. Pak. Generate. Kayaknya kan bahasa asing Pak. Ya? Mikrobial katalis. Tulisannya? Generate Pak. Generate. Bacanya Generate. Nah, kadang-kadang orang Generate itu apa kan? Generate. Generate ya, Generate. Generate. Itu Generate merupakan pembenah tanah kita bahasanya. Fungsinya itu sebenarnya Generate itu isinya itu sebenarnya sejenis pupuk mikro Pak. Tapi fungsinya nanti dia mengaktifkan mikroba di dalam tanah. Semacam booster kayak itu Pak? Iya. Atau jadi, pemancing ya? Iya, booster mikroba atau trigger atau katalisator ya istilahnya. Dia akan mengaktifkan mikroba dalam tanah sehingga dia aktif menguraikan unsur-unsur yang tidak terurai tadi Pak. Nah, jadi yang tidak terurai tadi akan diurai oleh mikroba yang diaktifkan oleh Generate tadi Pak. Jadi aplikasinya Generate kita anjurkan di fase vegetatif, yaitu di umur kurang lebih 14 sama 28 hari. Saya cukup 2 kali. Sebelum 30 hari ya berarti 14 sebelum 2 hari dan sama 28. Bahkan setelah 2 mingguan aplikasi diulang. Itu fungsinya tadi. Jadi Generate ini pembenah tanah, tapi aplikasinya disemprotkan di tanaman Pak. Pakai semprot ya Pak? Nah, disemprot. Untuk tanah, pembenahan tanah, tapi aplikasi disemprotkan di tanaman. Jadi prosesnya gini, jadi Generate tadi kan dia disemprot di tanaman, dia akan diserap terus ditransplantasikan ke akar tanaman. Berarti lewat stomata daun, ya ke batang langsung ke akar. Nah di akar nanti akan keluar sebagai istilahnya eksudat gitu ya. Nah eksudat ini yang menjadi makanan dari mikroba tadi, sehingga lebih aktif. Kalau mikrobanya lebih aktif, dia akan lebih aktif menguraikan unsur hara yang terikat tadi Pak. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman lebih baik. Itu menjadi tanaman menjadi lebih cepat menyerap sehingga tumbuh akar-akar baru ya. Akhirnya pertumbuhannya lebih baik kalau ada masalah di tanaman tadi Pak. Karena tanah asam-asemen. Karena memang Pak Ali, kita bicara asam-asemen itu hampir merata Pak. Benar, terutama di tanaman gado atau bahasanya itu di MT2 ya, dia peralian nih. Ini sangat sering terjadi asam-asemen. Nah, ini kan salah satu solusi nih Pak. Ada solusi jalan keluar. Generate itu ya. Betul lah, karena persepsi sekarang itu kalau kena gitu tuh biasanya salah cara penanganan Pak Ali. Jadi ini kan sudah ada produk dari kita ini yang istilahnya menjadikan sahabat BC terutama petani padi itu sudah punya anak ini kan. Harapan semakin besar kan untuk budidaya ini Pak. Gitu. Nanti Generate itu di awal juga Pak ya. Bisa di awal. Nanti antara 2 minggu 14 hari sampai 28 hari diulang sekali lagi Pak. Spray kan 2 kali dengan cara dispray gitu Pak ya. Oke Pak Ali, berarti ini di fase yang kedua. Ya, sebentar, ini masih ada lagi. Tadi dikatakan kalau asam-asemen kalau dipupuk tabur itu malah rusak Pak ya. Jadi untuk meningkatkan pertumbuhannya sebenarnya ada satu produk pupuk kita Pak. Kita selain punya Generate produk. ya. Kita selain Generate tadi yang disampaikan lewat daun. Jadi dia akan karena daunnya kan kalau ini biasanya diperparah oleh kalau asam-asemen itu kadang diperparah oleh serangan sundep ya. Tapi sundep sudah katakan dengan trisula. Tapi ada produk kita satu lagi namanya pupuk majemuk NPK padi, multi padi plus lah. Ini multi padi plus. Ya? Pupuk ya? Masuk pupuk Pak. Bukan pestisida kan Pak? Bukan pestisida, pupuk. Pupuk untuk aplikasi juga. Caranya bagaimana Pak? Jadi multi padi plus ini kandungannya NPK ya, ada sudah NPK sudah ya, NPK plus ZN 1% Pak. Ada tambahannya. Tambahan plusnya itu ZN. Nah ZN ini
biasanya petani ya, biasanya asam-asam itu disebabkan karena unsur kekurangan Zn seperti itu. Nah, Multipadi Plus ini bisa ditambahkan untuk penyemprotan karena ada selain untuk tanaman Zn juga NPK ini bisa dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Jadi kalau saya katakan tadi kalau dipupuk kok malah rusak karena kan akarnya tadi kan rusak, Pak. Sudah rusak dulu. Kalau dipupuk malah semakin meracuni tadi. Betul, nah, kita aplikasi makanannya kita lipatkan di daun dengan Multipadi Plus tadi, Pak. Oh ya, berarti hanya beda caranya saja ya, Pak. Jadi kita sama. Istilahnya modifikasi biar tidak malah meracuni yang di tanah. Kita lewatkan makanannya lewat daun karena masih butuh makanan, Pak. Menyehat. Dia kan sudah sakit, kan, kita harus tambahkan makanan. Ibaratnya gitu. Gini, Pak Ali. Kalau saya boleh ini ya, Pak, secara awam. Kalau dipupuk langsung ke tanah, itu ibarat kita makan lewat mulut. Nah, kalau di Multipadi Plus ini tadi kita lewat infus. Ya, betul. Gampangnya seperti itu, Pak. Gampangnya seperti itu ya, wah di infus kan sakit, Pak. Jadi harus makan kan? Kan sakit kan? Orang sakit kan gitu biasanya. Nggak enak makan. Nggak enak makan, nggak enak apa? Karena butuh makan juga, butuh survive kan, Pak. Nah, betul, Pak. Lewatnya infus yang sudah ada makannya lewat itu. Multipadi Plus tadi. Ini namanya istilahnya pakai spray semprot, pakai Multipadi Plus. Oke. Mantap, Pak Ali, mantap. Lah, ini Pak. Baru ini segini loh, Pak. Sudah segitu banyaknya permasalahan ya, Pak ya. Ya banyak sekali, Pak. Benar. Berarti memang harus di tanaman padi itu memang itu tadi monitoring itu tadi, Pak. Benar. Jangan sampai kita terlena kalah duluan dengan nama penyakit ya, dan lain sebagainya. Nah, Pak Ali, ini kita masih bersedia toh, Pak, ini untuk menjelaskan ya, Pak ya. Ini kan baru setengah pertandingan ya, Pak. Betul. Kita nanti apa ya? Kurang puas kalau Mumpung ini nanti kita infokan ke sahabat BISI, tentunya petani padi yang utamanya, Pak. Ini kita tadi bicaranya baru ke umur sampai 30. Pak Ali. Padahal kita tahu sendiri bahwa tanaman padi itu kan menjelang panen atau panen itu kan umurnya kan bisa 2 bulan lebih kan, Pak Ali kan baru bisa panen dan lain sebagainya lah. Setelah 30 hari ini, Pak Ali, apa yang perlu diwaspadai, utamanya kembali kita ke topik kita itu masalah serangan OPT, ancaman serangan OPT di umur-umur setelah 30 hari itu sampai umur berapa? OPT yang menyerang itu apa, kemudian pengendaliannya pakai pestisida seperti apa, Pak Ali? Ini di umur 30, kadang 30 itu nanti sudah biasanya itu mau memasuki masa generatif ya. Generatif itu antara 40-50. Itu umumnya tetap sebenarnya ya kita waspadai penggerek batang, wereng tadi sudah ya, sudah kita ketahui. Biasanya mulai muncul penyakit biasanya di sini. Nah, tambahan lagi ya. Tadi kan biasanya masih bicara hama ya. Jadi setelah itu muncul selain asam-asaman tadi ya, muncul penyakit itu bisa seperti hawar. Hawar daun ya, hawar daun itu ditandai dengan, kalau hawar daun ini ada 2, hawar daun jamur dan bakteri. Kalau di jamur itu Helminthosporium yaitu menyebabkan bercak ya, bercak itu nekrosis ya di daun berwarna kecoklatan atau itu ya di daunnya ada bercak-bercaknya itu, Pak ya, di pelepah juga ada seperti itu. Nah, yang kedua ada blas daun. Blas daun itu Pyricularia oryzae ya. BLS ya, blas daun itu ya, blas itu juga seringkali muncul di fase umur 30 kurang lebih memasuki generatif yang 40-an 50-an tadi. Terus juga ada bercak sempit ya, umumnya mengatakan bercak sempit itu disebabkan oleh Cercospora. Itu ya menyebabkan sama seperti ya tadi bercaknya, tapi dia sejajar tulang daun bercaknya. Jadi berarti memanjang sempit gitu ya, memanjang sejajar tulang daun. Itu istilahnya kan sempit ya, Pak. Berarti disebabkan jamur ya, dikatakan dekat tulangnya itu, Pak ya, tulang daun. Ya, dia sejajar tulang daun berwarna kecoklatan seperti itu ya. Itu bercak sempit itu ya. Spot-spot ya berarti ya, Pak ya. Terus juga biasanya juga itu yang perlu diwaspadai itu ada hawar bakteri. Nah, hawar bakteri ini kita kenal sekarang ada 3 jenis hawar bakteri. Pertama, hawar daun bakteri disebabkan oleh Xanthomonas campestris oryzae. Juga hawar daun bakteri bergaris di sini. Nah, ini ya, karena bakteri ya, ini ya, dia gejalanya memang agak beda ya dengan kalau misalnya dinamakan kresek ya kalau. Beda ya, Pak, ini, Pak.
hawar daun dengan kresek beda ya Pak? Iya, hawar daun itu ya kresek. Itu kalau bergaris itu tadi ya hampir mirip dengan Cercospora, tapi kalau ini kelihatan bercaknya basah, terus kelihatan transparan, sejajar tulang daun juga. Itu ya, berarti kayak kelihatan bening-bening gitu. Bening gitu ya, itu hawar daun bakteri bergaris. Oke. Terus hawar daun jingga ini biasanya menyerang di daun-daun tua, itu daunnya kelihatan berwarna kuning, oranye, terus akhirnya kering. Yang terang itu ya Pak? Terang ya, terutama di daun-daun tua ya, yang bawah itu muncul itu. Nah, itu yang perlu kita waspadai tersebut. Di umur itu ya Pak ya? Di umur itu ya, sudah mulai penyakitnya ya. Serangan hama tadi, termasuk yang penyakit yang asam-asam tadi, ini diwaspadai juga selain hama di umur 30 sampai 40 masa generatif itu. Benar Pak. Penyakit ya Pak. Nah, selain hama kan penyakit ya, penyakit seperti yang disebutkan Pak Ali. Nah ini pestisidanya Pak. Nah pestisida di sini apa saja Pak? Kita tadi sudah bicara insektisida. Sekarang kita masuk ke penyakit itu. Biasanya kita gunakan kalau jamur kita fungisida, bisa fungisida. Nah untuk mengantisipasi hawar daun tadi, hawar daun jamur tadi ya, terus juga bercak sempit, terus juga bergaris belas daun, kita punya produk kita pertama yaitu Rekor itu 300 EC, banyaknya diviconazole. Nah itu untuk hawar-hawar terus bercak-bercak tadi bagus. Terus kita juga punya namanya Filimex itu 650 SC, itu bahannya dua Pak. Dua bahan aktif langsung dalam satu. Itu bahannya diviconazole 250 gram per liter sama tricyclasol 400 gram per liter. Jadi cukup tinggi nih Pak ini. Nah, Filimex ini diformulasi khusus untuk Pyricularia oryzae atau blast tadi Pak. Ini baru ya Pak ya? Ya, ini relatif baru Pak. Berarti Filimex ini produk baru ya, dari kapal terbang ini ya, dari MSI ini ya Pak ya. Ini kita Filimex itu baru itu, tapi kalau Rekor tadi kan untuk yang bercak terus tadi ya. Tapi kalau yang Filimex ini dispesialisasikan ya, khusus untuk blast tadi, blast daun di daun yang Pyricularia tadi, itu sangat bagus untuk itu. Itu selain juga sebenarnya Filimex ini nanti difungsikan juga untuk api palsu juga Pak. Namanya api palsu gitu api ya? Palsu ustilago ya ustilago, betul ya. Gosong bengkak kalau di bulirnya yang berwarna keemasan ya, membengkak terus muncul itu tadi membengkak terus muncul spora jamur berwarna kuning, yang itu ya itu gosong bengkak di padi. Itu bisa juga untuk Filimex untuk mengantisipasi itu juga. Itu fungsinya ya beda itu. Fungsinya beda ya. Khusus untuk bakteri tadi yang hawar daun bakteri jingga, hawar daun bakteri bergaris, kita punya Kopset di sini. Bentar. Nah ini kalau Filimex sudah. Iya, sekarang ada Kopset. Karena tadi kan fungisida, kalau kan bakteri kita harus digunakan yang bakteri. Bersifat bakteri. Nah, Kopset ini bahannya tembaga hidroksida. Nah, tembaga hidroksida atau tembaga umumnya kita kenal selain sebagai fungisida, dia juga bisa sebagai bakterisida itu Pak. Oh, dua fungsi berarti ya Pak ya. Jadi kalau ada serangan hawar tadi Pak, kita bisa mencegah ya atau mengendalikan dengan Kopset 77 WP tadi. Bubuk berarti ya Pak? Bubuk Pak. Maksudnya bubuk itu untuk antisipasi seperti itu ya. Ini tentunya dipersiapkan juga yang tadi sudah disampaikan Pak Ali itu bahwa memasuki masa generatif di umur 30 sampai 40 ini sudah mulai muncul penyakit juga selain hama itu Pak ya. Betul. Jadi kita ada Rekor, kemudian ada Filimex dan juga ini ada Kopset 77 ya itu. Pak. Jadi untuk memulai mengantisipasi ini. Nah, sekarang masuk ke ini Pak, ke generatif tentunya Pak ya, sudah mulai 40 hari. Betul. 40 HST lah ya, hari setelah tanam. Karena kalau padi biasanya ada ukuran HSS, hari setelah semai, ini HST hari setelah tanam. Jadi lagi-lagi Pak Ali, ini yang diwaspadai ini karena semakin tanaman semakin besar, semakin tua, yang dibutuhkan makanan oleh hama maupun penyakit kan semakin banyak juga. Betul. Tentunya
Yang menyerang juga banyak. Nah, di umur setelah 40 ini umur berapa lagi yang rentan di masa generatif ini, Pak? Oke. Ya. Ini, jadi di umur menjelang generatif sekitar biasanya memang masing-masing varietas akan beda, beda betul, varietas ya. Ini rata-rata saja, rata-rata ya, itu okay. Generatifnya itu ditandai muncul generatif itu mulai atau biasanya bunting. Nah, bunting primordia ya, primordia itu menunjukkan dia memasuki masa generatif atau mulai muncul male ya. Ya sudah mulai muncul male 1-2 gitu ya, Pak ya. Sudah agak kelihatan. Nah, itu menunjuki dia masa generatif itu. Nah, itu kita perlu ada tips teknologi dari cap kapal terbang, Pak, untuk memasuki masa generatif. Khusus untuk ini ya, ada tips khusus ya, Pak ada tips khusus ya. Ini yang perlu diperhatikan ini. Nah, ini. Jadi itu untuk itu kita ada tips ya untuk memasuki primordia atau bunting tadi ya. Kita punya paket namanya paket bom padi, Pak. Bom padi. Bom padi. Nah, bom padi ini merupakan paket spesial kita untuk di padi, di mana di dalamnya itu ada beberapa produk. Yang pertama tergabung jadi satu. Tergabung jadi satu. Oh, berarti ada satu tempat gitu ya, Pak ya? Iya, dalam satu kotak ya, atau paket itu ya. Paket itu ya. Itu ada bom padi, yaitu ada pertama ada fungisida rekor. Rekor tadi yang disebutkan tadi rekor ya. 300 cc tadi ya. Nah, ada rekor. Yang kedua ada ZPT. Zat pengatur tubuhnya. Zat pengatur tubuh JA3 namanya Biges 40 EC. Biges ya. Berarti rekor Biges ya, berarti 2 sudah. Yang ketiga ada pupuk multipadi plus. Sama tadi, Pak, tapi kita masukkan ke paket. Oh, berarti ada kemasan kecil untuk ada paketan kemasan, ini. Kemasan multipadi plus. Untuk infus tadi untuk itu tadi. Iya benar. Jadi multipadi plus ini ya, ini kandungan NPK plus ZN 1% tadi, Pak. Iya. Terus yang keempat ada istilahnya perekat Besmor. Besmor ini sebagai bonusnya ya, sebagai perekat peratanya. Tadi ada 4 item ya, Pak? Ada 4 item langsung. Oh iya, nah, iya. 4 item tadi sebenarnya dia punya fungsi sendiri-sendiri ya. Kalau rekor itu fungsinya untuk mengendalikan jamur-jamur tadi, ada bercak, awar, dan lain-lainnya, funginya. Ini itu juga daun, ini fungsi lain dari rekor ini juga daun tanaman itu menjadi lebih awet hijau, Pak. Oh, nah, ini rekor ini tetap segar ya, Pak ya. Fungisida tapi juga bersifat ZPT-nya, di situ ada fungsinya ZPT. Jadi daunnya menjadi jadi awet hijau sehingga proses fotosintesis itu akan berlangsung optimal. Terserap. Terus nanti malainya itu lebih bening cering, nggak ada jamur ya di malai, itu fungsinya. Oke. Terus Biges CA3 yang polusi tadi itu sebagai ZPT, itu nanti fungsinya yang pertama itu menyerempakkan pembungaan ini di bom padi ya. Jadi itu jadi nanti munculnya itu nanti lebih serempak, munculnya bunga lebih serempak itu tadi, Pak. Itu tadi fungsinya Biges itu mempercepat munculnya malai atau bunga tadi lebih serempak, terus juga sudah 2 item tadi ya, Pak ya, rekor sama Biges. Nah, setelah dicegah jamur terus dikasih ZPT multipadinya ini fungsinya memberi makanan tambahan, nutrisi ya, Pak. Nutrisi tambahan ya istilahnya. Ya. Jadi nutrisi tambahan untuk padi dia untuk mulai munculnya malai nanti ada tambahan energi. Betul. Karena di situ ada NPK-nya sekitar N-nya 13, P-nya 6, K-nya sekitar 40%-an ya. Jadi lebih bagus lagi. Betul. Nanti untuk mempersiapkan itu. Nah, bom padi kita punya beberapa varian, Pak. Kalau yang bom padi, bentar Pak Ali, sebelum ke varian, ini tadi ada rekor, kemudian Biges, multipadi plus tadi ya, Pak ya. Kemudian yang kalau Besmor itu untuk merekatkan ini ketika di spray itu dia menjadi lebih merata, lebih merekat baik, terus diserap tanaman lebih baik gitu. Di spray kan belum daun tidak bisa merata ke semua spraynya, itu akan diratakan oleh Besmornya itu kan direkatkan sehingga tidak mudah untuk tercuci, menguap dan sebagainya. Pengikat mengikatkan larutan biar lebih mudah diserap tanaman, lebih merata, lebih baik seperti itu. Baik, Pak Ali. Jadi untuk variannya, Pak Ali, variannya yang bom padi tadi, monggo. Jadi varian bom padi kita punya, pertama yaitu tadi bom padi ya, bom padi biasa ya, biasa. Itu yang variannya rekor. Ada kita bom padi Max. Bom padi Max. Itu rekornya diganti Filimax, Pak. Oh, 4 item ini tadi ya. Rekornya diganti Filimax. Sebenarnya untuk mengantisipasi daerah-daerah yang memang
banyak blast. Tadi saya ngomong di umur 30 kan ada blast. Nah, blast ini kalau tidak dikendalikan di awal akan muncul di malai, saat mau keluar malai akan menjadi namanya blast malai atau potong leher. Potong leher ya. Ya, itu potong leher itu malainya yang busuk, akhirnya bulenya nggak terisi atau malah menunduk ya, patah ya, akannya patah itu. Nah, itu namanya potong leher itu disebabkan oleh blast tadi. Nah, mungkin kalau telat mengantisipasi di umur 30 ada blast down tidak dikendalikan, itu bisa dipastikan nanti akan menyerang malainya. Akhirnya menjadi potong leher. Nah, itu ini bisa dicegah dengan Vilimax. Terus kita tadi yaitu Bompadimax itu rekornya diganti Vilimax. Hanya penggantian salah satu item diganti dari rekor ke Vilimax tadi dengan fungsinya seperti yang dikatakan Pak Ali, masalah untuk mencegah blast, itu blast. Tapi dua-duanya itu kan juga punya fungsi masing-masing. Tinggal kasusnya apa kan gitu Pak Ali kan. Gitu, tinggal kita seperti apa. Baik. Itu ada lagi Pak? Mungkin ada lagi ini Bompadijos Pak. Bompadi biasa tanpa apa-apa. Max. Bompadijos. Nah, ini bedanya gimana Pak yang jos ini Pak? Bompadijos ini variannya hampir mirip ya, tapi ada tambahan lagi. Karena jos tadi Pak ya, kita tambahkan insektisida Pak di situ. Di paketannya? Nah, tadi paketnya ya umumnya kan rekor tadi 300, terus multipadinya kita ada namanya Tanifit B. Nah, di Bompadijos ya. Tanifit B ini itu NPK-nya lebih tinggi dibanding multipadi. Untuk mengganti yang multipadi plus. Multipadi plusnya diganti Tanifit B itu tadi. B ya. Tanifit B. Itu NPK-nya lebih tinggi untuk itu. Plus tambah insektisida Experto. Berarti ada 5 item dong Pak? Ada 5 item plus Besmor tadi ya. Plus Besmor loh ya Pak. Kalau Besmor kan tetap ngikut terus karena kan dia perekat perata. Betul ya. Hanya item yang fungsinya masing-masing tadi digantikan gitu digantikan. Pak. Experto ini insektisida itu 2 bahan langsung juga Pak. Dalam satu botolnya. Botol itu ada 2 bahan. Itu ada imidacloprid 200 gram per liter sama chlorvernapir 100 gram per liter. Nah, fungsinya Pak yang Experto? Fungsinya Experto ini lebih ke untuk mengendalikan di situ kalau pada saat itu kan bisa wereng. Bisa walang sangit, gitu ada, ya. Walang sangit, wereng juga termasuk belalang, ulat lainnya yang menyerang pada stadia seperti itu, Pak. Pas umur seperti itu ya, Pak ya. Jadi kalau tanaman nggak kelihatan hama bisa menggunakan bompadi, biasa. Tapi kalau ada potong lehernya, dikira ada potong leher tadi, ya, pakai Bompadimax. Tapi kalau ada hamanya bisa pakai Bompadi sekalian ya, Jos Pak ya. tadi. Sekalian ya, Pak. Sudah ada max-nya. Multipadinya itu diganti dengan yang Tanifit tadi, kemudian yang ini tambahnya Experto tadi yang untuk hama-hamanya. Berarti lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi seperti itu, Pak. Oke. Ternyata Pak Lia ini bicara produknya MS ini banyak kita sekali, itu Pak, ya. Solusi terlengkap Pak untuk budidaya tanaman. Gitu ya Pak ya. Produknya MS ini Pak ya. Iya benar. Kalau saya boleh bilang kalau ada yang baik, kenapa pakai yang tidak baik? Nah, kalau ada yang lebih lengkap, kenapa pakai yang asal-asalan? Nah, ini sudah terbukti, Pak. Jadi saya sampaikan di sini, Pak ya, Bompadi secara umum fungsinya yang pertama, yaitu kalau digunakan bersamaan itu pertama yaitu menyerempakkan pembungaan dulu, Pak. Jadi bunganya bisa lebih serempak. Nah, tidak ini duluan, ini duluan. Dondil ya, Pak ya, dondil bahasa Jawa. Jadi kalau serempak nanti pengisian malainya itu akan lebih barengan, sehingga nggak ada yang matang duluan, nggak ada yang belum terisi penuh itu pada saat panen itu yang pertama. Ya, terus yang kedua itu fungsinya tadi itu tanaman menjadi lebih tahan penyakit, ya, terhindarkan oleh penyakit karena ada rekor tadi Pak ya. Rekor ada apa tadi fungsinya Bompadi. Jadi memang secara fungsi masing-masing dia punya fungsi, tapi kalau dia digabungkan jadi satu, dia akan saling melengkapi tadi Pak. Betul, ya. Jadi sudah bigasnya sudah dirangsang untuk tumbuh lebih cepat, ada makanannya lah itu. Jadi fungsinya berganda. Ya, ibaratnya itu bersatu padu ya Pak. Nah, bersatu padu untuk menghasilkan itu. Mengapa dinamakan bom itu biar meledak tadi Pak? Meledak, meledak bukan meledak tapi meledak produksinya Pak di sini. Bukan
meledak orangnya, tapi produksinya menjadi meledak. Semakin banyak kan itu Pak, daripada yang tidak pakai dengan itu. Terus tadi selanjutnya Pak, fungsi bom padi ini ya kalau digunakan tadi itu yang sudah terbukti ya peningkatan produksinya Pak ya. Kita memang peningkatan produksi ini tergantung di petaninya juga, perawatannya juga, mungkin kondisi lain tanah juga ya, lainnya. Betul. Itu yang secara umum itu peningkatan produksinya sekitar 30% Pak, kurang lebih ya. Dari yang tidak menggunakan. Oke, berarti ada peningkatan rata-rata 30% lebih tinggi hasilnya. Oke. Yang saya tanyakan Pak, masih hubungannya dengan bom padi, baik biasa, max maupun yang JOS tadi. Itu aplikasinya berapa kali, di umur berapa biasanya? Selain tadi yang pertama kan di antara 40 sampai ini Pak, yang 50 ini ya di umuran itu. Nah, yang apakah aplikasinya cukup sekali atau bagaimana Pak Ali? Ini bom padi kita anjurkan sebenarnya rata-rata 2 kali. Ya. Rata-rata 2 kali. Yang pertama itu pada saat primordia tadi Pak, bunting ya. Itu yang pertama. Itu. Terus kedua itu pada saat bahasa Jawanya itu biak atau berbunga 70-80%. Sudah hampir merata. Hampir merata itu ya. Itu fungsi tadi memberi itu tadi yang mencegah penyakit, juga memberi makanan tambahan dari multi padi atau tanifitnya tadi Pak ya. Jadi di umur kurang lebih 60-70-an hari yang 60 sampai 70 ya. Itu aplikasi yang kedua ya, itu tadi. Kalau yang sudah pernah menggunakan Pak, ada komentar bobot ki gabah apa itu benar Pak ya? Benar. Yang rendemennya menjadi lebih berat. Betul, karena di sini salah satu kita nanti di pupuk sekarang subsidi juga jarang Pak ya. Terus pupuk NPK lainnya mahal juga itu. Kita tambahkan yang multi padi tadi itu kandungannya sudah lengkap di situ Pak. Nah, salah satu untuk peningkatan rendemen ataupun kualitas padi itu di unsur kalium Pak. Di situ di multipadi maupun tanifit yang kita beri itu K-nya sangat tinggi Pak, sekitar 40%-an kurang lebih. Itu ya Pak, unsur K itu fungsi utama juga selain menambah bobot, itu kualitas produk itu menjadi lebih meningkat. Jadi daya simpannya lebih lama, terus juga pada saat digiling ya itu nggak gampang pecah, seperti itu. Itu dipengaruhi oleh unsur K yang kita berikan Pak. Jadi gabah itu berarti semakin padat ya Pak? Iya, semakin padat, semakin itu tadi rendemennya tentunya akan lebih bobot ya, lebih tinggi rendemennya. Berarti nggak salah juga ya Pak ya, kemarin info yang kita dapat tuh mereka itu sudah menggunakan gitu loh Pak. Makanya saya kadang ke lapangan itu kok ada muncul seperti ini, makanya mumpung ketemu Pak Ali ini saya klarifikasi gitu loh Pak, biar berarti itu benar gitu loh. Iya, benar. Jadi bom padi memang sudah mulai banyak dibuktikan manfaatnya oleh petani ya, sehingga lebih baik produksinya. Nah, misalkan Pak Ali, ini kalau tidak cukup waktunya atau ya bahasa Jawanya orang itu modalnya enggak pas-pasan, sekali tok boleh ya Pak? Iya, memang kalau sekali saja memang nanti istilahnya semakin banyak yang kita tambahkan itu hasilnya tentunya lebih baik. Tapi ya kita sarankan tetap di 2 aplikasi di umur primordia tadi sama sudah mau merata itu sekitar 70-75% sudah merata, itu kan saat-saatnya juga kita untuk berikan itu. Tapi kadang itu malah ada yang saking cintanya bom padi Pak ya, itu sampai 3 kali Pak. Ditambahin lagi gitu ditambah ada sampai 3 kali. Karena memang kita sesuaikan memang dengan perkembangan OPT ataupun perkembangan tanaman itu Pak ya. Jadi sebenarnya ada yang 3 kali di umur 30-an hari Pak ditambahkan. Awal dulu ya? Malah di awal. Berarti itu tambahan ya? Tambahan, kalau mungkin aplikasi ya? Misal di umur 30 kok kelihatan tamannya kurang bagus atau kurang itu sehat, istilahnya dipacu dengan bom padi tadi. Hidup segan mati tak mau. Itu tadi ya. Itu bisa seperti itu, bisa di 30 nanti fungsinya nanti untuk menyerempakkan peranakannya Pak. Jadi anakan itu memang tidak semua kan menghasilkan biasanya. Ya, ada anakan produktif, ada anak produktif yang tidak. Betul. Nah, dengan bom padi di umur 30 ini menyebabkan anaknya menjadi lebih produktif itu fungsinya. Oke. Itu. Berarti bagus juga Pak. Karena ini Pak, kalau menurut saya itu sekarang ini kita tahu semua bahwa itu kelangkaan pupuk. Masalah itu langka bener apa Pak kita nggak tahu. Pokoknya petani itu susah dapat pupuk. Kalau dapat itu pun mahal.
itu pun tidak bisa sesuai dengan kebutuhan kan, dosisnya kan gitu kan. Nah ini kan alternatif untuk melengkapi itu kan, untuk kekurangan-kekurangan pupuk yang kimia yang itu tadi kan Pak, lewatnya lewat bom padi. Kemudian saking cintanya atau buat menjaga supaya tanah sudah membuktikan sendiri ya, di awal sudah diantisipasi dulu sehingga aplikasinya bisa 3 kali mantap bisa. Nah, nanti untuk jaga-jaga kalau memang itu dari pupuk yang kita taburkan itu kurang itu juga mungkin juga mengantisipasi penyakit tadi Pak. Ya, ini sejak awal kan sudah mulai muncul. Betul, jadi nggak menggunakan yang eceran rekor atau Freemax sendiri, langsung digunakan bom. Makanya kan biar apa istilahnya, tidak berpikir lagi kurang pupuk nggak apa-apa. MSI juga punya produk yang memang ada pupuknya juga kan, lewat daun seperti itu kan Pak Ali. Kenapa harus bingung kan? Benar, Pak Ali. Oke. Aduh, semakin apa ya, saya semakin nggak puas ini. Kalau belum sampai selesai nggak puas nih Pak Ali, mau ketemu nih. Agak lama nggak apa-apa. Silakan Pak. Biar tuntas sekalian Pak. Saya boleh minum Pak ini Pak? Boleh, sambil minum kok. Karena memang seperti yang saya bilang Pak, dari padi, tanaman padi memang panjang sekali ya. Kemudian setelah nih Pak, tadi sudah masuk masa generatif ya, di umur 40 sampai 50 padi semakin tua, semakin menjelang panen dan sebagainya. Nah, benar Pak. Ini apa yang dipersiapkan lagi, diantisipasi lagi, tentunya juga kita lagi-lagi kembali masalah OPT lagi Pak. Benar. Nah ini setelah 50 ini bagaimana, di umur berapa, antisipasinya seperti apa, pestisidanya seperti apa? Kembali ke pestisida. Kembali ke pestisida karena kita OPT ini masalahnya. Benar. Ini kan OPT masalahnya. Gitu. Jadi gini, setelah muncul male ya, biasanya ya muncul male, terus itu akan ada lain lagi hamanya Pak. Biasanya. Beda lagi. Yang pertama biasanya itu adalah walang sangit. Nah, walang sangit itu ya Pak ya. Leptocoryza. Nah, walang sangit ini biasanya menyerang pada saat padi sudah masak susu. Berarti mulai mengisi pengisian itu kan akan muncul walang sangit tadi. Masih enak diserap berarti. Nah, itu kan masih mudah diserap masak susu. Nah, enak kan itu ya. Jadi walang sangit nanti akan menghisap susu padi, Pak. Ya, susunya padi loh, Pak. Susunya padi. Ya itu. Susunya siapa loh, Pak? Oke. Susunya padi dihisap. Nah, itu. Padi ternyata punya susu juga. Nah, itu, Pak. Itu yang jadi pengen pulang ini. Oke, Pak, lanjut. Nah, jadi walang sangit itu yang biasanya menyerang pada saat padi mulai masak susu tadi, pengisian. Nah, itu ditandai dengan, kita tahu ya walang sangit ya, itu akan menusuk terus begitu. Nanti kalau banyak walang sangit nanti akan banyak bulir yang nggak terisi. Bulir hampa. Karena dihisap tadi Pak ya caranya. Terus nanti, setelah nggak isi bisa jadi nanti malah ditumbuhi jamur juga. Jadi berwarna kecoklatan ya, terus nggak bagus gitu ya, itu efek dari walang sangit tadi. Berarti Pak, bekasnya hisapan yang tadi disampaikan bisa ditumbuhi juga jamur karena nggak terisi tadi kan Pak ya, jadi menjadi penampilan menjadi kurang menarik gitu. Dua kerugian Pak di saat-saat itu Pak ya. Selain intisarinya tadi diserap dimakan oleh walang sangit, kemudian bekasnya juga ada jamur, kerugiannya dua. Lah ini gimana Pak caranya? Nah, untuk mengantisipasi atau mengendalikan walang sangit ini ya, kita punya namanya produk insektisida namanya Greta Pak. Beda lagi Pak ya? Beda lagi sini karena jadi kita harus tepat sasaran ya Pak ya, istilahnya dalam pestisida ada tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jenis ya. Betul. Jenis pestisida digunakan harus sesuai dengan OPT yang dikendalikan. Kita tidak boleh sekarang tuh pola pikir mindset petani harus maju Pak. Tidak boleh asal-asalan ngikut tetangganya, ngikut kawannya, padahal beda sasarannya. Itu. Ini yang perlu kita informasikan kepada sahabat Bener. Pak. Yang kita harus sesuaikan, ini Greta kebutuhannya ya Pak. Greta berarti ya. Greta untuk walang sangit itu bahannya BPMC, yaitu Greta 500 EC Pak ya. Itu memang untuk mengendalikan walang sangit ini yang pas itu Greta ini Pak. Tadi kalau Sundep Trisula ya, untuk wareng ada Minder. Nah ini yang untuk Greta ini kita untuk walang sangit itu yang paling pas di situ. Ini khususon berarti ya Pak ya, istilah khususon itu Pak. Walang sangit antemnya pakai. Ada banyak macam-macam untuk di walang sangit Pak. Selain Greta ini sebenarnya kita punya ada multitomil juga.
Multitomil ya? Itu metomil, tapi paling yang paling pas itu gretanya itu ya. Tadi ya. Mungkin fungsinya multitomil mungkin bisa dialahkan ke yang lain Pak, bukan ke walang sangit mungkin seperti itu Pak ya. Ini kan lebih spesifik istilahnya kan Pak, yang untuk itu makanya kalau kata dokter itu diagnosanya kan ini penyakitnya apa? Bener. Obatnya pakai apa kan begitu Pak ya. Sekarang hamanya apa? Semprot pakai apa gitu Pak. Betul, itu Pak. Di masa itu Pak. Selain malang sangit masih ada lagi? Nah, gini. Kalau hama umum selain malang sangit biasanya pada saat itu masih ada itu ya, belalang, terus ulat itu secara umum sebenarnya dengan kereta, dengan produk-produk insektisida lainnya sudah bisa ya. Pak, nah, ini yang menjadi critical point di umur-umur setelah muncul malai Pak ya, malai terus juga sudah mulai merunduk itu ya. Itu kadang petaninya lengah, merasa wah sudah aman tanaman. Sudah ada isinya. Sudah ada isinya, bisa diharapkan panen. Nah ini ada bahaya laten Pak di sini yang perlu diwaspadai, yaitu wereng Pak. Wereng lagi. Nah wereng ini ternyata wereng ini pada terus ya Pak. Wereng itu hampir menyerang di semua stadium, tapi yang paling yang saya kenal bahaya laten karena wereng ini dia kan habitatnya itu di rumpun padi di bagian bawah Pak, di atas kurang lebih 10 cm di atas permukaan tanah. Berarti dari pangkal ya Pak ya? Itu kadang petani nggak sampai melihat di bawah. Nggak bisa ini karena kan merasa sudah muncul malai, sudah aman. Nah ini yang menjadi titik penting juga dalam kasus OPT di sini Pak, yaitu wereng tadi. Karena sudah merasa aman, tidak dilihat di bawah, ternyata itu tadi bahaya laten tadi Pak ya. Biasanya nyepelek Pak. Menyepelek nih. Nah, ini yang menjadi critical point istilahnya Pak ya. Jadi titik penting untuk wereng ini di situ, umur sekitar umur 7 bulan sudah mulai merunduk, petani merasa sudah aman. Ternyata monitoring tadi monitoringnya lengah ya. Ada bahaya yang tidak diperhatikan. Nah, itu penting untuk itu tadi monitoringnya perlu di situ Pak. Di umur 60-70 meskipun sudah malainya sudah mulai merunduk, kita perlu memperhatikan di bawah rumpun tadi Pak. Jadi wereng ini ada ambang kendali istilahnya Pak ya. Kalau dalam satu rumpun sudah ditemukan 3-4 itu harus dilakukan pengendalian. Nah, werengnya itu wereng itu Pak ya. Jadi harus kita lakukan pengendalian, yaitu jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan karena ya meskipun dia istilahnya pada saat itu wereng itu siklus hidupnya kurang lebih 30 hari Pak. Jadi kalau kita tidak lakukan pengendalian di pas itu juga perkembangannya lebih cepat. Banyak beranak pinak ya. Dari 4 itu dia akan menjadi banyak akhirnya. Nah, gejala umum wereng itu kan biasanya terbakar istilahnya, padi menjadi mengering meskipun sudah muncul malai itu bisa mengering Pak. Wering dan hitam itu loh Pak, yang habis terbakar itu Pak. Terbakar itu ya, itu bisa cepat itu kalau kita salah dalam tindakan pengendalian atau pencegahan tadi. Ya kurang jeli istilahnya kurang jeli berarti. Itu padahal itu kan sudah padinya sudah besar Pak ya. Padahal itu 20 di antara dari pangkal ya Pak. Benar. Itu masih bisa dikendalikan Pak? Nah ini caranya bagaimana nih Pak? Nah gini, pada umur di situ kita memang harus agak lebih sulit ya pengendaliannya. Karena kita punya produk paket anti wereng di situ Pak. Ada juga paket? Ada paket, tadi ada paket Bempadi ya. Betul, ada paket Bempadi. Kita punya paket anti wereng Pak. Paket anti wereng itu isinya pertama Winder 100 EC. Di dalamnya itu di juga. Dalamnya ada Promectin 60 EC Pak. Nah, Promectin. Winder itu imidacloprid, Promectin itu Abamectin. Nah, itu fungsinya untuk mengendalikan wereng tadi Pak. Sebenarnya juga ada ekspertuannya juga bisa untuk wereng, sudah terdaftar di Padi untuk wereng juga. Tapi itu untuk kondisi itu bisa digunakan paket anti wereng tadi. Mungkin yang sebelum umur ini Pak ya, di ekspertu sekarang lebih meningkat lagi. Winder ditambah dengan Promectin tadi. Promectinnya yang mungkin akan lebih bisa mengendalikan. Benar Pak. Tetap di spray Pak ya, di spray biasa. Atau di spray harus bawah atau? Nah gini, Winder sifatnya sistemik, dia memang bisa sampai diserap tanaman nanti menuju yang bawah. Terus juga Promectin itu sifatnya kontak dan translaminar. Tapi saran saya memang karena habitat dari wereng itu di bawah itu cara aplikasinya yang paling memudahkan aplikasi itu
diairi dulu Pak, biar werengnya itu naik ke atas. Oh, sawahnya diairi, digenangi ya, digenangi. Naik ke atas, nanti kita disemprot. Untuk kalau memancing bisa, keluar berarti Pak, bisa mancing dia naik ke atas untuk memancing keluar untuk biar nanti lebih terjangkau. Ya, lebih mudah cara pengendaliannya. Memang kalau bagusnya memang harus menuju ke sasaran hama. Ini tepat sasaran tadi Pak ya. Disemprotnya harus tepat jenisnya juga. Sudah menggunakan paket anti wereng. Tepat sasarannya harus mengenai sasaran hamanya itu akan lebih baik di situ. Lebih cespleng istilahnya Pak ya. Tapi kalau jika kesulitan, kadang-kadang kan kita jenis padi kan macam-macam Pak kali ini kan. Ada yang tinggi, ada yang tinggi, ada kemudian yang anakannya banyak, sehingga dengan jarak tanam yang agak rapat itu kan akan menyusahkan juga kita untuk spray itu. Itu caranya dengan dipancing, pakai digenangi airnya itu supaya lebih naik ke atas, disemprot kena hamanya itu Pak. Oke. Nah ini yang perlu diwaspadai karena bahaya laten, bahaya yang tidak tampak tapi sangat berbahaya dan bisa menyebabkan fuso atau gagal panen itu kan dari situ Pak. Ya itu gagal panen tadi ya. Gagal panen sekarang, kalau ini kan gagal tanam. Gagal tanam. Kita gagal panen bisa jadi ini saat-saatnya sebenarnya bahasanya injury time Pak. Nah. Injury time-nya petani itu di saat-saat seperti itu malah justru jangan lengah. Kita mengantisipasi bahaya yang laten ini tadi Pak, di injury time tadi dengan waspada dengan hawa wereng itu. Karena seperti saya katakan di awal itu tindakan budidaya itu yang penting adalah monitoring. Pengamatan. Kita harus bisa mengantisipasi serangan OPT apa, terus kita harus tahu jenis pestisidanya apa, waktu yang tepat bagaimana, terus dosisnya berapa itu ya. Kita kenal sebenarnya 5 tepat Pak ya, tepat jenis, yaitu jenis pestisida digunakan apa, jenisnya apa, tepat waktu yang tepat untuk aplikasinya, terus tepat cara Pak ya, cara aplikasinya ada yang disemprot atau ditabur tadi Pak ya, campurkan pupuk dan sebagainya, tepat jenis itu ya jalannya kita biar jenis hamanya penyakitnya harus disesuaikan di jenis pestisidanya itu Pak, tepat dosis gitu ya, ukuran konsentrasinya tadi ya. Kalau jangan asal-asalan ini harusnya satu tutup misalnya sudah cukup, kenapa harus 2? Malah kebal kan nanti kan gitu kan. Jangan berpikiran bahwa disemprot lebih dari takarannya istilahnya akan cepat mematikan, bisa jadi tambah kebal gitu ya Pak. Mungkin begitu ya Pak. Terus yang keenam itu ada tepat mutu Pak di sini. Mutu itu penting sekali. Kita jangan sampai menggunakan produk yang abal-abal. Iyalah. Gunakan produk MSI yang benar-benar keasliannya. Maksudnya jangan pakai obat yang pestisida yang orang mutu. Jadi gunakan yang benar sudah standar Pak. MSI itu sudah ISO Pak ya. Berarti sudah memenuhi standar kualitas yang disyaratkan. Mutunya pasti terjaga. Kalau produknya MSI Pak Ali yang sudah lama-lama maupun yang agak baru dan yang terbaru kayak Generate, kayak Experto tadi, petani sudah yakin kok Pak. Tinggal tadi kita itu ya kadang-kadang salah Pak. Salah menempatkan atau salah waktunya. Kalau apa ya orang Jawa bilangnya percaya. Mantep MSI pokoknya. Kadang-kadang wah kok nggak fungsi, kan salah itunya tadi, salah tidak tepat dosis, nggak tepat waktu, nggak tepat caranya. Ini harusnya dikasih misalnya kayak apa ya istilahnya kayak binder malah dikasih yang lain. Kan salah pilihan gitu Pak. Benar sekali. Oke. Makasih Pak Ali. Berarti ini kan kita sudah berbicara banyak, lengkap sekali ya, khususnya kita menyinggung masalah pengendalian atau cara mengantisipasi OPT padi, terutama yang di tanaman padi ya. Dari mulai kita sudah di persiapan lahan tentunya, kemudian perendaman benih juga, kemudian persemaian dan dipindah tanam dan menjelang panen. Saya rasa ini sudah cukup informasi yang sudah lengkap, banyak sekali. Ya mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ini Pak Ali ya. Kita harus bisa memberikan manfaat kepada sharing lah istilahnya. Sharing kita memberikan apa ya istilahnya bermanfaat bagi orang lain, toh kita tidak hanya sekedar promosi atau apa, tapi yang jelas barangnya sudah berkualitas, sudah terpercaya, hasilnya bagus, tapi kita juga kasih tip-tip tertentu untuk bagi petani supaya bisa diaplikasikan baik-baiknya. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Ali Mashari tentang tips budidaya tanaman padi. Semoga
obrolan kita tadi yang panjang lebar, yang banyak sekali mengulas tentang OPT, pestisida dan lain sebagainya, bisa bermanfaat bagi sahabat visi dimanapun berada. Ikuti juga episode berikutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih berbobot lagi. Ya, jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami, baik di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Sahabat Visi, seperti biasa sebelum saya tutup, pantun dulu nih. Nah, P3K podcastnya Visi. Sekarang kita lagi bersama Pak Ali Mashari. Jika sahabat visi tanam padi, jangan lupa produk MSI ya. Sampai lupa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.